Jadi judulnya adalah COVID-19 Response. Saya ingat waktu pertama kali ada berita COVID masuk ke Solo ya, waktu itu sebelumnya ketika sudah dibahas di Cina, kita kan sebagai negara masih denial. Kemudian sampai akhirnya di Maret 2020 waktu itu sekolah di Solo di offin. Kemudian barulah kita dan yang di Parangjoro ini mulai berpikir bagaimana untuk mengatasi dan mengadaptasikan diri dengan wabah ini. Gitu. Sampai dengan sekarang sudah 1 tahun lebih. Disclaimer dulu yang pertama, ini dibuat bukan oleh praktisi kesehatan yang buat saya praktisi keuangan dan teknik ya. Jadi nanti kalau ada yang salah datanya gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Kalau saya nggak tahu nanti akan saya catat untuk kita bahas bareng mungkin di kesempatan yang akan datang. Kemudian yang kedua dibuat untuk internal Victoria Group. Jadi walaupun direkam dan mungkin nanti kita abadikan supaya bisa dilihat lagi, ini dibuat untuk internal ya. Jadi saya memang tidak mencantumkan macam-macam sumber dan lain-lain karena ini cuma untuk kebutuhan internal perusahaan gitu. Kemudian yang ketiga presentasinya minimalis, saya cuma bikin beberapa menit kemarin presentasi ini, tapi harapannya bisa mengungkit ya. Kita mau bareng-bareng keluar dari pandemi ini dengan kondisi yang baik. Gitu. Jadi itu adalah kinerja bersama, jadi setelah mendengarkan dan mungkin memahami beberapa materi, bisa membantu kita untuk mendampingi yang lain. Kita akan bahas 4 hal. Yang pertama strategi kita, kemudian kondisi negara kita bagaimana, fase COVID-19, dan kemudian bagaimana perusahaan ini mengendalikan yang terjadi di dalam ya terkait penularan. Strateginya, tujuan pengendalian adalah 2020 sampai Q2 2021 itu pandemi gelombang 1 kita sebutnya. Teman-teman sudah tahu lah kurvanya bentuknya kira-kira bagaimana ya. Itu meminimalkan penularan. Kita ingat dulu selalu ada tracing tiap bulan yang dilakukan oleh Bu Ani itu untuk melihat apakah ada penularan internal. Jadi kita mengasumsikan bahwa dunia di luar ini tidak terlalu terpapar, tetapi kita mau mengamankan bahwa kondisi di dalam perusahaan sendiri tidak terjadi penularan. Itu. Kemudian tujuannya bisnis berjalan optimal. Ya, kita benar-benar masih genjot, walaupun terjadi gelombang, kita masih sesuaikan kiri kanan begitu. Tetapi di Q3 2021 ini pandemi gelombang 2 suasananya sungguh sangat berbeda ya. Kita semua bahkan sampai di pemerintah itu sekarang yang diminimalkan adalah nilai kematiannya. Jadi kita sudah benar-benar masuk ke yang esensi, bukan hanya yang penularannya ya ketularan ya sudah gitu ya. Tetapi yang kita tekan adalah kematian gitu. Kemudian tujuan kita di Victoria adalah menciptakan herd immunity perusahaan. Nanti bagian HR dan dari task force Mbak Frida akan share dan mungkin jelasin dashboard kita bagaimana kita melihat herd immunity perusahaan ini seperti apa. Kemudian bisnis berjalan break-even. Jadi Q3 ini kita mau fokus benar untuk memperbaiki diri dengan semboyan siapa cepat dia dapat. Dapat apa? Cepat apa ya? Cepat herd immunity perusahaan kalau dari sisi kesehatan. Karena kalau kita sudah punya herd immunity perusahaan, kita menjadi lebih nyaman dalam beroperasi karena kita sudah nggak takut-takut lagi. Ya karena kita tahu bahwa teman-teman kita di ring 1 dulu karyawan nanti mungkin akan menjalar juga ke ring 2 yaitu keluarga karyawan sudah mendapatkan vaksinasi atau terpapar ya. Nanti kita lihat urutannya bagaimana. Programnya ada 5 yang sudah di-share oleh Task Force beberapa minggu yang lalu, yaitu kita namakan Panca Joko Konco ya. Yaitu yang pertama kita mengasumsikan semua orang OTG, kemudian karena kita OTG berarti kita mengasumsikan diri kita sakit, ya kita berusaha untuk tidak menulari yang lain. Gitu. Tidak menulari yang lain dengan cara pakai masker, tidak makan bersama, kalau meeting kalau bisa online aja gitu ya.
Kemudian loro gelis konangan itu program kerja dari Task Force Testing and Tracing ya kalau bahasa kerennya COVID. Jadi kita melakukan testing, kemudian kalau ada orang positif di tracing, diurutin gitu sampai terpetakan siapa saja yang positif. Kemudian ada program KP Gelis Vaksin, yaitu vaksinasi untuk kita semua. HRD melakukan pendataan dan membantu. Nanti Mbak Frida juga akan share apa saja yang sudah dilakukan. Kemudian loro gelis mari ya. Di sini ada Bu Dokter dan Bu Perawat baru, Bu Ani dan Bu Frida. Kita ada grup untuk yang semua yang isoman kita masukin di situ. Kemudian ada pemantauan harian dan kemudian pemberian obat. Gitu. Harapannya semuanya dapat sembuh kembali dan dapat beroperasi dengan maksimal lagi setelah terpapar COVID. Nah, sekarang kita coba lihat horizon yang lebih luas dulu ya dari sisi negara. Ini kurva-kurva yang biasanya kita lihat ya. Kita lihat dulu di sini. Kalau kita melihat itu nggak bisa hanya dari sisi laporan kasus baru. Ini ya, ini laporan kasus baru itu di bagian kuning ini. Ya, ini seolah-olah menurun ya. Tetapi kita mesti lihat juga bagian bawahnya, yaitu ini adalah orang yang dites. Ya, ini turun karena kondisinya ini turun gitu ya. Ini naik karena ini naik gitu. Jadi jumlah dites naik, jumlah laporan kasus harian baru juga naik gitu. Kalau kita lihat di bawahnya ada tulisan persentase yang hijau dan yang abu-abu. Ini adalah positivity rate atau jumlah orang yang dites itu berapa persen yang positif. Ya, kita lihat ini positivity rate harian untuk PCR itu 41%. Jadi kita ngetes 100 orang, 41 orang itu positif gitu. Kalau kita gabungkan antara PCR dan antigen, itu ada di angka 21%. Ya. Nah, ini dilihat di sini, positivity rate ya. Positivity rate masih naik terus. Standar WHO berapa? Standar WHO 5%, di bawah 5%. Kalau kita masih di angka 24%, 30%, itu berarti masih banyak yang belum konangan. Gitulah gampangnya ya. Jadi nilai 49.000 ini itu mungkin kalau kita 20% mungkin masih 10 kali lipat lebih besar daripada ini. Yang tidak ketahuan gitu. Itu nilai asumsi. Kemudian kita lihat juga nilai kematian. Ya ini selama kemarin PPKM darurat nilai kematian masih belum bisa direm, masih naik terus. Itu. Per kemarin kita punya 569.000 kasus aktif ya. Ini maksudnya orang yang positif sekarang itu sekian. Kalau kita lihat dari statistik yang ada di dunia, ini adalah rate orang masuk ke ICU. Semakin tua persentasinya semakin tinggi. Tapi kalau kita lihat mungkin rata-rata di sekitar berapa? 2%, 2,5% gitu ya. Nah, kita lihat. Kalau kita asumsikan 2% dari total orang ini itu masuk ke ICU sesuai dengan data yang ada di Inggris ini ya. Kita nggak tahu, kita mesti mengkomparasi apakah datanya ini sama dengan Indonesia. Mungkin jauh lebih jelek Indonesia. Kalau di luar itu 2%-nya itu dibutuhkan 11.000 bed ICU. Sementara data dari Indonesia, satu negara ini cuma punya 7.980 ICU. Ini sudah ngomong Papua, sudah ngomong yang lain yang datanya mungkin sampai hari ini belum terlalu tinggi ya. Jadi ini kita bisa melihat bahwa untuk melakukan perawatan negara ini sudah nggak bisa gitu. Itulah kenapa kemudian remnya diinjak. Karena untuk melakukan perawatan yang intensif itu sudah nggak bisa lagi. Kita nggak ngomong yang lebih intensif lagi ya. Ini jumlahnya semakin kecil nih. Satu Indonesia ini cuma 7.900 kira-kira seperti itu. Jadi ada 4.000 orang yang mungkin seharusnya masuk ke ICU nggak bisa begitu.
Ini kalau kita lihat di rate kematian harian ya mungkin mirip-mirip lah 25% dari 4.000 1000-an begitu ya. Yang kemudian harus meninggalkan kita setiap hari. Setiap hari itu. Nah, ini kurva yang sering kita lihat dulu di awal pandemi. Kita berusaha untuk flattening the curve, yaitu menarik kurvanya supaya lebih landai. Karena apa? Karena ya nggak cukup. Fasilitas kesehatannya nggak cukup gitu. Ini kondisinya naik tinggi sekali, sementara vaskesnya cuma ada sekian. Akibatnya apa? Yang di atas ini berarti tidak bisa ditangani oleh vaskes dengan maksimal. Akibatnya ya kita terpaksa harus isolasi mandiri. Mungkin beberapa ya, dulu ada kadar oksigen mulai 96, orang sudah mulai dibawa ke rumah sakit, ternyata di rumah sakit ngantri 2 hari. Maka kemudian diturunin lagi 93, 90 gitu. Sampai dengan beberapa 85, nggak apa-apa lah pulang dulu aja Pak gitu ya. Karena apa? Ya tempatnya nggak ada gitu. ICU IGD saja masih ngantri 15-20 orang gitu. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau melihat grafik yang tadi sudah kita lihat dan melihat ini ya, dan jumlah kematian tenaga kesehatan yang juga cukup tinggi, PPKM diperpanjang hingga 25 Juli, 26 Juli akan dibuka bertahap jika kasus COVID landai. Nah, ini multitafsir, yang dimaksud landai apanya gitu. Kalau test rate-nya kemudian diturunkan, ininya jadi turun ya dianggap landai gitu mungkin ya. Tapi kalau asumsi secara umum kita menganggap bahwa anggapan-anggapan bapak-bapak yang sharing termasuk Pak Yosep tadi mengatakan bahwa ini mau sampai kapan kita nggak tahu, ya benar karena datanya begini. Ujungnya belum kelihatan nih. Ujungnya belum kelihatan. Ujung pucuknya ini di mana belum kelihatan. Masih naik terus gitu. Kalau kita ngomong kemarin turun PPKM, ya ini soalnya tesnya diturunin gitu. Nggak tahu ya. Kalau diturunin mungkin kita menuduh ya, tetapi tesnya turun. Jadi positivity rate-nya juga tetap aja, tapi kasus hariannya aja yang turun karena tesnya diturunin gitu. Jadi negara kita kondisi sekarang tidak bisa membantu banyak untuk proses perawatan gitu. Makanya dikejar vaksinasi. Kita tidak tahu sampai kapan, maka kita mengambil sikap untuk melakukan ya menyesuaikan diri gitu. Kalau enggak selesai. Kita mau tutup 2 minggu, ya sampai kapan ya kan? 2 minggu lagi masuk lagi kondisinya masih seperti ini, enggak tahu kita. Maka kita memakai strategi ya yang bisa WFH, yang ada di gudang, kalau bergejala kita testing, kemudian off bertahap, begitu sementara bisnis masih harus jalan terus. Karena ini mau sampai kapan kita nggak tahu. Gitu. Nah, ini adalah bagian kiri, ini adalah orang yang nggak divaksin ya. Ya ini mau menceritakan tentang herd immunity. Orang yang nggak divaksin, biru-biru ini, kemudian ada orang terkena, itu jadi kena semua gitu ya. Mungkin ini gambaran kita sekarang gitu. Kalau beberapa sudah kena vaksin, ada beberapa yang imun, jadi nggak kena. Tapi kalau belum herd immunity, nggak terlalu ngefek. Karena apa? Karena masih banyak yang akan kena gitu. Pantulan-pantulannya ini ya, itu masih banyak yang kena. Nah, sampai di suatu ketika ada herd immunity. Apakah menjamin? Tidak. Ini masih ada yang awalnya biru jadi merah ya di sini. Tetapi paling tidak mayoritas itu selamat gitu ya. Ini yang dimaksudkan sebagai kenapa kalau kita mau divaksin itu kita menyelamatkan orang lain. Karena dengan kita nggak terjangkit, kita tidak menjangkiti orang lain. Gitu. Itulah kenapa negara mewajibkan vaksin dan juga negara tujuan. Seperti tadi Pak Agus ceritakan, kalau ke Tanah Suci juga diwajibkan vaksin. Bukan hanya kali ini saja. Dari kemarin-kemarin juga sudah divaksin. Dulu saya ke Afrika aja, orang Afrika minta kita divaksin, bayangin. Karena mereka ingin menyelamatkan bangsanya supaya nggak terkontaminasi dengan kuman-kuman, virus-virus yang dari Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua, selain nggak terjangkit, kalau kita divaksinasi bentuknya seperti ini, itu juga akan meminimalkan varian baru.
Ya, semakin banyak orang yang kena, semakin besar potensi virus ini bervariasi, keluar variannya gitu ya. Nah, ini jadi konyol sekali kalau sampai suatu ketika terjadi varian yang sudah tidak bisa ditangani oleh vaksin lagi ya. Kalau kecepatan vaksinasi kita dengan kecepatan apa tuh namanya mutasinya si virus ini itu jauh lebih cepat kecepatan mutasinya. Akibatnya apa? Yang kita siapin kemarin nggak ada gunanya gitu. Makanya kita semua ngejar target 70% sampai 85% herd immunity. Kok naik kenapa? Karena ada varian baru. Varian baru ini yang varian Delta itu kemampuan transmisinya 10 kali lebih cepat daripada yang dulu. Jadi kalau yang kemarin itu hanya butuh 70%, sekarang kita butuh 85% ya. Bayangin ini kalau lebih tinggi lagi nanti lama-lama 110% gitu. Itulah kenapa penting sekali melakukan vaksinasi. Nah, sekarang kita akan lihat fase dari COVID itu sendiri. Fasenya yang teman-teman yang sudah mengalami tadi dan juga semuanya ya berdasarkan hasil penelitian ada 3 stage. Yang pertama adalah stage 1, itu early infection, viral response. Jadi virusnya mulai masuk ke dalam tubuh. Mulai hari ke-0 sampai hari kurang lebih 5 hari. Kemudian kalau di sini tidak berhasil dibasmi, dia akan pindah ke stage selanjutnya, yaitu fase pulmonary atau mulai merambat ke paru-paru gitu ya. Ini kalau di sini sudah masuk ke sini, itu bisa di ronsen torak. Kemarin saya lihat salah satu karyawan yang ronsen torak sudah masuk ke fase stage 2. Yang lain mungkin sudah masuk tapi nggak di ronsen aja gitu ya. Kalau sudah mulai ngerasa sesek-sesek, kemudian saturasi sedikit menurun gitu ya, sempat panas agak tinggi beberapa hari, itu kemungkinan sudah lewat dari fase 1 ke stage 1 ke stage 2. Nah, yang tidak kita harapkan, semoga tidak ada, itu masuk ke stage 3, yaitu namanya hyperinflammation atau terjadi peradangan yang sangat besar di paru dan jantung. Ini yang sudah parah gitu ya, sudah lebih parah dan penanganannya jauh lebih susah dan lebih mahal daripada stage-stage sebelumnya. Gambarnya sama, cuman ini keterangannya beda ya. Jadi ini stage 1, early infection, ini viral replication, jadi virusnya mulai masuk dan mereplikasi diri gitu. Yang kedua, ini masuk ke apa tuh paru-paru ya. Kemudian mulai kelihatan opasitis kalau kita lakukan ronsen chest atau toraks. Sampai kemudian yang ke stage ketiga, ya ini yang ada kata-kata namanya cytokine storm atau badai sitokin yang membuat banyak korban COVID meninggal. Itu bukan karena di stage 1, bukan di stage 2, tapi di stage 3, yaitu virusnya itu sudah kalah, tetapi respon tubuh kita karena ini terlanjur diserang ya. Kalau asumsinya ada perang itu tiba-tiba ada musuh gitu, memproduksi prajurit sangat banyak. Begitu musuhnya sudah mulai mundur, ini prajuritnya kebanyakan gitu ya. Nggak segampang itu bisa di stop oleh tubuh untuk katakan kamu sudah selesai dan nggak usah produksi lagi gitu. Akibatnya peradangan di mana-mana. Ya ini sudah nggak bisa napas, kemudian saturasi turun sampai ke 50%, 40%. Kemudian banyak yang meninggal karena ini. Nah, ini adalah mild COVID dan severe COVID, atau mild ini yang sederhana atau yang paling tidak ganas ya, severe itu yang ganas. Ini kita lihat bedanya apa terutama di inflammatory phase-nya. Jadi kalau yang mild itu ada peradangan tapi nggak terlalu banyak ya. Tapi ketika nggak berhasil, lihat ini, ketika simptom onset jalan, ini berhasil diatasi virusnya ya. Kalau yang di severe ini
begitu masuk ke simptom onset, nggak berhasil diatasi. Berarti kekebalan tubuhnya tidak cukup kuat untuk melawan virusnya. Akibatnya hyperinflammation, ya, admission to ICU hari ke-10. Nah, hari 9, hari ke-10 mulai masuk ke ICU. Hari ke-20 dan selanjutnya di sini pilihannya recovery or death. Kalau yang di mild biasanya itu recovery. Ya, tidak banyak yang kasus kemudian menjadi memburuk. Itu dilihat di hari-hari awal begitu. Nah, ini juga perbedaan antara yang bagian severe dan mild. Ya, kalau mild kita lihat semuanya adalah kenapa? Karena pada fase depan virusnya bisa diatasi. Lihat ya. Viral load-nya di stage 1 sudah selesai. Dia ada inflammatory response tapi cuma kecil di bagian pertama. Sudah nggak ada lagi nih belakang. Kalau yang moderate, ini viral load-nya baru bisa diatasi di stage 2, mulai sudah masuk ke paru-paru. Sementara yang severe itu sampai terakhir viral load-nya nggak bisa diatasi. Jadi prajuritnya sudah kewalahan gitu ya. Sampai di titik kemudian dia mungkin ya kalau kita ngomong secara personifikasi stres gitu, ya wis lah tak gawe sing wakeh gitu ya. Kemudian keluarlah banyak sekali sampai kita sendiri nggak bisa mengatasi badan kita sendiri gitu. Nah, kendalinya bagaimana? Tadi sudah kita lihat sebenarnya kata kuncinya. Kita katakan ada stage 0, yaitu stage sebelum masuk stage 1. Jadi ini pencegahan dulu. Ini adalah stage yang paling murah, ya, imunisasi. Ya, kenapa kok namanya imunisasi? Karena proses memberikan imun itu ada dua, ya, dalam bentuk vaksinasi ataupun Anda terpapar gitu. Sekarang pilihannya cuma dua ini. Apalagi kalau lihat positivity rate 50%, 40%, pilihannya tinggal mau kena duluan mana. Kena duluan COVID-nya, apa mau divaksin dulu gitu. Pilihannya tinggal itu. Kemudian yang kedua, di sini kita bisa menaikkan daya tahan dan melakukan distancing. Ya ini mau jelasin vaksinnya. Saya nggak tahu jelas ini apa, tapi yang jelas ini adalah sebuah virus dan di dalam virus itu ada macam-macam bagian tubuhnya, walaupun sangat kecil ya. Nah, kita sekarang mengenal macam-macam vaksin. Ya, ini yang kita pakai mayoritas di Indonesia adalah Sinovac dan Sinopharm yang rencananya untuk vaksin gotong royong. Dan di Jakarta ada beberapa yang menggunakan AstraZeneca yang dari Oxford ini. Nah, Sinovac Sinopharm itu virus-virusnya semua dimasukkan ke badan, tetapi posisinya sudah inactivated atau sudah jadi bangkai. Ya, ini. Jadi virusnya diambil dari virus orang-orang yang terpapar itu diambil, diinaktivasi atau dimatikan, kemudian dimasukkan ke tubuh kita. Supaya tubuh kita punya memori. Kira-kira nanti kalau ada orang kayak gini lagi ya, virus kayak gini lagi masuk, wah ini pasti musuh gitu. Kita nggak perlu waktu untuk belajar. Karena waktu untuk belajar itu 5 hari, 7 hari itu yang kemudian dia bereplikasi sangat banyak dan kemudian menyerang kita. Kalau AstraZeneca ini viral vector. Jadi diambil bagiannya. Ya. Lebih canggih lagi yang Moderna ini cuman RNA-nya. Ya, ribonukleik acid atau informasinya. Jadi kayak kalau kita itu cuman diambil ID-nya. Ya nanti misalkan namanya Daniel Cahyo, ID nomor sekian, itu mau masuk nggak boleh karena sudah pernah divaksin dalam bentuk RNA gitu. Nah, ada plus minusnya masing-masing. Tapi negara kita memilih Sinovac dan Sinopharm. Kita boleh milih yang lain nggak? Boleh. Tapi masalahnya produksi vaksin ini kan vaksin ini sekarang jadi barang paling dicari seluruh dunia ya. Jadi kita nggak bisa punya keleluasaan untuk memilih yang mana gitu. Karena ya nggak ada barangnya gitu. Wong kita kondisi seperti ini aja rebutan gitu. Itu pun dapatnya ya sesuai yang ditentukan pemerintah yaitu Sinovac atau Sinopharm. Minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, kita hampir daftar Sinopharm ya dengan Kimia Farma, nggak jadi lagi gitu ya. Ya ini kondisi yang pemerintahnya juga galau nih, mau bikin vaksin berbayar yang untuk pribadi nggak jadi lagi.
takutnya menghambat yang pemberian Sinovac. Efikasi vaksin Sinovac itu 63,3%. Artinya apa? Pemerintah kita sudah menguji, jadi antara 1.000 peserta yang non-vaksinasi dan 1.000 peserta yang divaksinasi, yang ini dengan placebo ya, jadi orangnya nggak tahu kalau disuntik placebo, itu di-compare, hasilnya adalah yang dari 1.000 peserta ini yang sudah divaksinasi terinfeksi 25%. 25 ya, 25 orang atau 2,5%. Sementara dari 1.000 peserta yang placebo 72 orang atau 7,2%. Kalau dihitung begini, ketemunya efikasi 65,3%. Ini asumsi perhitungannya. Standar WHO adalah 50%. Kita nggak lihat ini tadi sampai ke fase berapa ya. Karena menurut literatur yang lain dikatakan bahwa ya memang 25-nya masih kena tetapi tidak sampai berujung kematian, misalkan begitu. Ini kita bahas yang Sinovac karena yang kemungkinan besar kita akan terima Sinovac. Gitu. Kalau di-compare sama yang lain gimana ya? Ya kira-kira begini. Ini klaim masing-masing dari perusahaan pembuat vaksin dan peneliti yang melakukan sampling gitu ya. Ini adalah Sinopharm 79%, AstraZeneca 70%, Pfizer Biotech itu 95%, Moderna 94%, Novavax 79%, vaksin merah putih ini yang dari Terawan belum tahu, Sinovac sendiri 65,3%. Ya, kita mesti lihat bahwa posisinya ini diberikan di negara yang berbeda-beda, sehingga ketika kita lihat 95%, ini kita lihat benderanya dulu. Oke, ini Amrik ya. Misalkan diberikan di Amrik. Kira-kira kesehatan kita dengan teman-teman yang di Amrik kondisinya bagaimana begitu. Belum tentu juga Sinovac diberikan di sana memberikan efikasi 65,3%. Tetapi efikasi yang kita lihat ini adalah yang di China ya, yang menguji sendiri. Jadi 65,3%. Jadi digambarkan bahwa masih akan kena ya, tapi harapannya tidak severe tadi. Harapannya kena kenalan di fase 1 sikat selesai. Jadi enggak berbahaya. Terus kemudian ada boosting. Jadi boosting untuk Sinovac kita yang sudah menerima lengkap itu kita di boosting setelah minggu keempat. Ya, jadi dari before vaccination ini antibodinya di sini, kemudian 3 weeks after single vaccination sekian, week keempat sekian, kemudian di boosting lagi naik lagi. Jadi minggu ke-8 gitu. Ini dikatakan bahwa vaksin Sinovac mampu 92,40% menimbulkan antibodi. Ya kalau tadi itu adalah masalah terpapar atau tidak terpapar, itu masih banyak variabelnya. Tetapi kalau dari sisi antibodi sendiri, vaksin Sinovac itu mampu membuat 92,40% orang timbul antibodinya setelah dilakukan vaksinasi. Gitu. Ini studinya dari Bangkok. Nah, ini yang kita riset sendiri dari Badan POM. Ya, efikasinya adalah 65,3%. Syarat minimal WHO 50%. Ya. Jadi tesnya sudah berulang-ulang dilakukan. Fase 1 di Cina sendiri, fase 2 di Cina, fase 3 itu di Bandung. Ya. Yang dulu waktu ribut-ribut ada apa? Aduh lupa itu ya. Yang ngomong semuanya harus dari Bandung itu ya. Tapi emang ini dicek di Bandung itu. Kemudian dari Hong Kong ini melakukan pengecekan sendiri, angkanya juga mirip-mirip ya, 65,8%. Gitu. Jadi ya kurang lebih efikasi antivirusnya, vaksinnya itu sekian. Ini kalau mau yang lebih lihat lebih penelitiannya, jadi ini hasil penelitiannya Sinovac dari papernya Sinovac, itu sudah kelihatan bahwa dari antibodinya akan naik ya. Terus kemarin ada ya bukan hoax ya, tetapi orang mengatakan bahwa ketika Anda sudah divaksin itu imun tubuhnya akan turun.
tidak 100% benar. Jadi kondisinya ketika kita disuntik sebuah virus itu akan ada 2 IG atau imunoglobulin yang akan keluar dari darah kita, yaitu IgG dan IgM. IgM keluar duluan, ya kemudian turun dilanjutkan dengan IgG. Nah, IgG ini yang dijadikan dasar kekebalan. Nah, kita lihat bahwa hari ke-0 ini keluar dulu IgM-nya, kemudian di onset hari ke-7 IgG-nya mulai keluar, kemudian turun lagi sampai kemudian di boosting. Ya, kemudian akan naik dan akan turun lagi. Sampai mana ini kita nggak tahu. Tetapi ada wacana bahwa kemudian kita akan melakukan boosting di bulan ke-6 setelah melakukan vaksinasi. Kita nggak tahu ya, itu sampel dari vaksin polio kalau nggak salah. Karena apa itu namanya, vaksin kita ini itu dibuat sama dengan caranya membuat vaksin polio, yaitu bangkai virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Gitu. Jadi imunitas tubuh tidak menurun, tetapi ada kemungkinan, ini pendapat saya pribadi, ketika divaksin mungkin kita terus gemberges ya. Nah, ketika kondisi seperti itu, kalau kita tidak jaga diri, kemungkinan daya tahan tubuh sedang tidak baik, masuklah penyakit yang lain gitu ya. Ketika masuk penyakit yang lain, daya tahan tubuh semakin turun lagi, mungkin COVID-nya masuk gitu. Kalau dari vaksinasi COVID sendiri kemudian jadi sakit COVID, itu dalam penelitian tidak pernah ditemukan. Tetapi mungkin kondisinya seperti tadi. Maka ketika sudah vaksin, kita lihat baru tercipta antibodi maksimal itu sekitar di sini ya. Hari ke-42 dari vaksin pertama. Jadi mesti harus jaga diri dulu sampai terjadi full terproteksi gitu. Vaksin kandungannya apa? Untuk Sinovac itu satu adalah virus yang sudah dimatikan atau inactivated. Kemudian yang kedua larutan garam atau NaCl, natrium klorida. Kemudian yang ketiga adalah aluminium hidroksida atau ya ini aluminium hydroxide ya, berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vaksin. Kemudian ada larutan fosfat berperan sebagai stabilizer vaksin. Nah, teman-teman yang punya reaksi alergi kemungkinan akan terjadi alergi di aluminium hidroksida ya. Aluminium ini dimasukin ke badan ya. Mungkin kalau ada yang alergi itu akan terjadi reaksi alergi. Tapi ini muncul ketika biasanya kan kalau vaksin kita disuruh nunggu ya. Jadi setelah divaksin itu kemudian kita diminta untuk tunggu dulu, dikasih snack gitu ya. Jangan langsung pulang, tapi ditunggu dulu setengah jam, mungkin 45 menit untuk mereka menunggu KIPI namanya, yaitu kejadian ikutan setelah vaksinasi. Itu dilihat apakah ada. Karena teman-teman yang vaksin itu setahu saya sedia suntikan untuk meredakan kalau terjadi reaksi dari tubuh yang menolak aluminium hidroksida-nya atau menolak larutan fosfatnya atau menolak yang lain gitu. Jadi mungkin ada kejang dan lain-lain itu langsung dilakukan. Tapi itu tidak terjadi berhari-hari kemudian ya. Atau menimbulkan asam lambung atau yang lain itu enggak. Umpan lambung mungkin ya. Tapi teman-teman yang belum divaksin, besok kalau divaksin terutama untuk vaksin massal, silahkan kalau disuruh nunggu tunggu dulu sampai kemudian dinyatakan sudah selesai, kemudian baru pulang gitu. Nah, ada orang yang tidak disarankan untuk menerima vaksinasi, ya, yaitu pernah terkonfirmasi menderita COVID-19. Itu pemerintah kita masih menganut 3 bulan tidak menerima vaksinasi. Kenapa? Karena sudah imun, ya. Mending dipakai yang lain yang belum imun. Alasannya sebenarnya itu. Kemudian ibu hamil dan menyusui, beberapa literatur sudah mengatakan bahwa ibu hamil boleh divaksinasi. Kemudian terapi jangka panjang, kelainan darah, jantung, autoimun, dan lain-lain bisa dibaca sendiri, cukup panjang. Kalau merasa bimbang, silahkan konsul ke dokter. Ya,
terutama bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya komorbid. Nanti di belakang akan saya jelaskan komorbidnya apa aja. Karena seperti tadi, dalam kondisi perang seperti ini ya, perang melawan virus seperti ini, pilihan kita cuma dua. Yang pertama adalah kena COVID duluan atau divaksin duluan, gitu ya. Masih ada gabungan di antaranya, yaitu divaksin baru 2 hari kena COVID, itu juga bisa. Tetapi pilihan vaksinasi menurut saya sudah tidak seluas yang kemarin sebelum varian Delta. Karena varian Delta ini terbukti tes rate-nya jadi 50% kita. Mungkin semuanya udah kena gitu, kita nggak tahu. Makanya kalau ada kekhawatiran, terutama yang ada komorbid, silahkan konsul dokter dulu. Karena pemberian vaksin sangat membantu, terutama untuk teman-teman yang punya komorbid, untuk virus ini tidak sampai ke stage 2 dan stage 3. Ya, begitu sudah kehajar di stage 1 kita, kalah kita, ke stage 2, maka komorbidnya ini jadi pemberat gitu. Kecuali kalau di stage 1 kita sudah bisa atasi. Ups, loncat. Nah, vaksin saja tidak, olahraga ya. Jadi ada literatur mengatakan bahwa kalau kita secara konsisten tidak aktif, itu kita mempunyai resiko rawat inap, masuk ICU dan kematian yang jauh lebih tinggi setelah terkena COVID. Dibandingkan dengan orang yang secara konsisten melakukan olahraga 150 menit per minggu. Ini olahraganya olahraga ya, tidak bisa angkat-angkat keramik atau angkat-angkat besi, nggak bisa, karena itu exercise-nya berbeda. Selain itu, mereka yang aktif selama lebih dari 10 menit per minggu memiliki perlindungan terhadap penyakit parah atau kematian akibat COVID. Ya, intinya adalah aktiflah berolahraga, karena ini akan membantu kita untuk selamat dari COVID. Begitu. Penelitian yang lain mengatakan bahwa kalau kita memiliki VO2 maksimum, ya kalau bapak-bapak yang suka lari atau bapak-bapak yang suka sepedaan, itu di smartwatch-nya pasti ada hitungan VO2 max ya, atau volume oksigen yang bisa ditampung oleh paru-paru. Semakin tinggi, maka kita punya resiko yang semakin rendah. Gitu. Bahkan bukan cuma COVID, ini juga membantu kita untuk penyakit jantung ya. Jadi misalkan umur berapa nih 40 sampai 49 ya. Kalau kita bagus 37,8 misalkan untuk perempuan itu resiko kardiovaskulernya, resiko penyakit jantungnya rendah gitu. Untuk cowok 40 sampai 49 bagusnya di sekitar 47,3. Ya. Kita juga mengetahui bahwa teman-teman yang mengidap diabetes ini memiliki resiko yang cukup tinggi kalau terkena COVID. Akibatnya tadi ya tidak kalah di stage 1, ketika masuk stage 2 peradangannya lebih maksimal gitu ya, lebih banyak gitu. Kemudian kita juga lihat ini hubungan antara heart rate ya, apa itu namanya? Kalau kita ngecek di oximeter atau yang punya smartwatch itu ada resting heart rate itu berpengaruh. Jadi ini ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau Anda mulai merasakan adanya kenaikan resting heart rate, ya mulai elevated, mulai naik, Anda harus waspada karena ini mungkin COVID itu mungkin ya. Siklusnya adalah elevated, kemudian normal, habis itu ketika mau sembuh dia lower gitu ya. Ini saya ngalamin sendiri, saya pernah minggu kemarin kalau nggak salah, itu sampai ke 40 ya. Ya bapak-bapak kalau ngecek mungkin 100 berapa itu sampai ke 40. Saya RHR saya biasanya di 50-an. Ya. Kebetulan juga tes kemudian ternyata positif ya. Begitu. Nah, jadikan pandemi ini momen menjadi lebih sehat ya, tes kesehatan. Kalau ditanya Bapak punya komorbid apa tidak tahu, nah itu masalah sebenarnya. Karena kita berarti nggak pernah ngetes. Diusahakan tetap ngetes kita supaya tahu komorbidnya apa. Olahraga,
kemudian minum 2 liter per hari minimal, jaga makan. Kolesterol dikontrol dulu, yang manis-manis dikontrol dulu. Ingat bahwa diabetes, kemudian kolesterol, ya, obesitas itu menjadi pemberat penyakit COVID ini. Kemudian stage 0 ya. Tadi kita bahas banyak di stage 0. Vaksinasi gratis dari pemerintah. Yang sama perusahaan dibayari perusahaan, kan gitu ya. Masih dapat snack mungkin ya, mungkin dapat susu, dapat apa gitu, gratis. Olahraga gratis. Mau lari-lari di mana-mana bisa. Minum 2 liter air tidak mahal, jaga makan tidak mahal. Masih free semua di stage 0 ya. Kita masuk ke stage 1. Ya, stage 1 isinya adalah testing, tracing, treatment. Ya, kalau di bidang pemerintah 3T. Nah, ini penting sekali dilakukan di fase 1 atau stage 1, yaitu waspada gejala. Kita kadang-kadang jadi orang itu tidak merasakan, apa ya bahasanya, orang rasake nek loro gitu ya. Alah iki lak ya omong batuk pilek gitu. Nah, ini batuk pilek 2021 itu mungkin COVID kan gitu. Jadi pertama waspada gejala. Kalau sudah ada gejala, yang harus dilakukan pertama kali apa? Ini untuk teman-teman di Victoria. Lakukan karantina mandiri. Ini bukan isolasi ya, namanya karantina. Karantina itu adalah saya mulai merasa bergejala, saya tak ngaduh dulu lah sama anak istri saya. Supaya apa? Ya supaya mereka nggak kena. Karena kemungkinan yang bergejala saya, yang terjangkit mungkin saya dulu. Kalau saya tetap melakukan kondisi seperti biasa, kemungkinan anak istri saya jadi kena. Gitu. Kita karantina mandiri. Kalau sudah karantina, lapor Satgas COVID. Dari Satgas COVID kita pasti akan melakukan penjadwalan testing. Kemudian kalau positif, kita akan lakukan tracing. Kalau sudah di tracing, positif, pasti positif testing, itu lakukan isolasi. Dari Satgas juga akan membantu kita konsultasi dengan dokter. Terus konsumsi obat stage 1. Ya. Kuncinya di sini tetap bahagia, ya. Kita kalahkan virusnya di stage paling awal supaya dia nggak usah ngerusak yang lain. Nah, di sini masih paling sederhana penanganannya dan masih paling murah. Obat maksimal ya, biasanya beli nggak tahu berapa buan, 500 ribuan lah. Kita juga dibayar oleh perusahaan. Golden period 3 hari ini kita temukan yang sakit diobatin, ya, supaya nggak sampai ke yang lain-lain. Ingat, waspada gejala, harus mulai ngerasain, terbuka, ya toh, jangan ditunda-tunda. Ditunda-tunda nanti sudah sampai ke stage 2, harus ngalamin yang lain. Kalau sudah stage 2, kapasitas paru-paru kita nggak akan sama dengan yang sebelumnya. Begitu. Butuh waktu lah untuk sembuh. Karantina mandiri, lapor Satgas, kalau disuruh tes sama trace, langsung tes saja. Ya nggak usah, wah nanti kalau gimana-gimana kesuwen. Rumah sakitnya kebak ngenteni kita juga kelamaan gitu. Lakukan isolasi. Isolasi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Gitu. Kalau nanti dibutuhkan ke rumah sakit, kita akan bantu untuk ke rumah sakit. Tetapi asal tidak terlambat ya posisinya, karena sekarang semuanya juga saling menunggu. Kemudian ketika isolasi, sebisa mungkin memberitahu atau konsultasi juga dengan puskesmas. Terutama kalau punya gejala yang cukup mengkhawatirkan ya, atau komorbidnya berat. Karena daripada kita cari sendiri rumah sakit, puskesmas punya channel untuk mendapatkan bed di sana, begitu. Karena ya sudah ada jaringannya. Waspada gejalanya apa nih? Varian Delta itu adalah sakit kepala. Sakit kepalanya sakit sekali, yang seperti yang diceritakan mungkin Mas Daniel. Kemudian tenggorokan sakit, nggak biasa sakit tenggorokan, tidak banyak ngomong, tidak ada apa-apa, nggak makan macam-macam, tiba-tiba sakit tenggorokan, ya, atau kepalanya
pusing sekali gitu. Kemudian hidung meler, raninus ya. Kemudian panas, kemudian batuk terus. Nah, ini harus sadar. Kalau sudah begini, merasa ada gejala, sebaiknya diagnosa COVID-nya ditegakkan dulu. Kenapa? Karena penanganannya akan berbeda. Gitu. Tesnya gimana? Tesnya, kalau misalkan pertama kali itu dengan antigen ya. Kita lihat di sini adalah antigen tes, kemudian ini molekular tes, kemudian ini serologi. Serologi itu yang dulu di awal-awal kita pakai, yang diambil darahnya. Ya, ini telat ya. Jadi posisinya sudah week 1 baru dia positif karena antibodinya baru keluar ya di sini, IgG sama IgM-nya baru keluar. Sementara antigen itu bisa melakukan seleksi di fase awal. Ya, untuk deteksi awal antigen oke. Untuk ketika di belakang antigen sudah tidak bisa lagi. Dia akan likely negatif. PCR yang bisa. Ya, gitu. Kenapa nggak PCR dari awal? PCR mahal, gitu. Jadi 800.000, kalau yang ini 145, 175 gitu. Jadi antigen masih disarankan untuk jadi alat untuk melakukan diagnosis. Sampai kemudian kalau mau ditegakkan betul itu menggunakan PCR. Ya. Isolasi tidak membutuhkan antigen dan PCR sebagai batas wisudanya. Kecuali kalau ada hal-hal yang mencurigakan, contohnya isolasi bareng dengan keluarga. Tidak bergejala, tapi isolasinya bareng-bareng, tiba-tiba di hari kelima, orang sekeluarganya ada yang positif. Gitu. Nah ini kita jadi bingung mau negainnya di mana. Jangan-jangan ketika pertama kali di antigen, itu cuma sampah-sampahnya aja yang ada di upil atau di mana, karena antigen positif, begitu ada keluarga yang positif, kemungkinan dia bisa masuk lagi. Terutama kalau keluarganya dicek ternyata CT-nya masih rendah sekali gitu ya. Jadi viral load-nya masih tinggi. Itu kemudian pasti kita minta dari kantor untuk PCR. Nah, komorbid apa yang fatal ya? Hipertensi fatal ya. Kemudian diabetes, kemudian penyakit jantung, demensia, cancer, kemudian ini atrial fibrillation itu irama detak jantungnya enggak stabil, atau mungkin juga jantung. Ini adalah komorbid. Beberapa komorbid ini itu disebutkan juga untuk tidak menerima vaksinasi. Tetapi seperti kita berpikirnya seperti tadi yang saya sampaikan. Komorbid ini tidak bisa gampang hilang. Ya, tetapi bisa dikontrol. Maksudnya begini. Ketika kita punya hipertensi ya, 190, 200 gitu misalkan. Pilihan kita sekarang adalah dapat COVID atau dapat vaksin. Kalau dapat vaksin terjadwal. Ya. Ketika kita dapat vaksin, seminggu sebelumnya kita bisa prepare dari dokter untuk tekanan darahnya diturunin dulu. Ada gagal jantung, dicek dulu gagal jantungnya. Kira-kira aman nggak? Karena apa? Terjadwal. Kalau COVID datangnya nggak bisa dijadwalin. Ya, kalau kita diminta memilih, kalau saya misalkan punya hipertensi, saya memilih mengontrol hipertensi saya, kemudian saya dapat vaksin, sehingga saya punya kekebalan. Ketika COVID-nya datang, saya sudah punya kekebalan. Walaupun saat itu saya punya hipertensi, tidak sampai di stage 2, COVID-nya sudah habis gitu. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang memiliki komorbid dan kebetulan juga tidak disarankan untuk vaksin, silahkan konsultasi ke dokter supaya bisa divaksinasi dulu gitu. Karena apa? Toh tidak divaksinasi kena COVID juga gitu. Contohnya misalkan diabetes juga. Diabetes ketika mau divaksin, ketika terkontrol itu boleh divaksin. Tapi masalahnya harus tahu dulu. Nah, untuk tahu ya mesti harus tes dulu lah. Karena kalau tidak tahu ya berbahaya.
termasuk untuk COVID-nya ya, bukan untuk vaksinnya saja. Kalau kita divaksin, 55-70% aman dari simptom. Jadi bisa tidak bergejala. 75 sampai dengan 85% lebih aman untuk hospitalization atau lebih aman untuk tidak masuk rumah sakit, 75 sampai 80%. Kemudian 75 sampai 80% itu aman dari kematian akibat COVID-nya sendiri ya. Dan juga kalau misalkan ada penyakit penyerta. Tetapi karena sudah berhasil dikalahkan di stage 1, maka nggak usah masuk ke stage yang selanjutnya gitu. Nah, seperti tadi saya tulis di bagian awal nih. Golden period 3 hari, saat paling tepat untuk mengalahkan virus COVID adalah di stage 1. Sekarang masuk ke stage 2. Kita sudah tidak berhasil mengalahkan dia di stage 1. Jadi virusnya semakin banyak, kemudian masuk ke pulmonary, masuk ke paru-paru ya. Treatment, mengurangi risiko infeksi, kemudian monitoring SpO2 harian. Ada yang namanya happy hypoxia. Ini yang berbahaya dan kenapa harus dilakukan pengecekan saturasi oksigen ya, karena kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak terbiasa merasakan napasnya, itu nggak merasa apa-apa gitu. Tiba-tiba saturasi oksigennya turun di 70% atau 80%, semaput kan gitu. Pasti nggak kuat. Kesadaran juga mulai turun kan. Mulai nggak bisa menangkap apa yang dibicarakan orang, minta pertolongan nggak bisa. Gitu. Ini bahaya yang isoman sendiri dan tidak ada yang memantau. Ini ya, contohnya 2313 pasien isoman di luar RS meninggal dunia. Saya juga ada beberapa teman di kos sendirian, merasa aman isoman, tiba-tiba 2 hari 3 hari tidak ada kabar ya, kemudian ternyata meninggal gitu. Happy hypoxia cukup berbahaya karena ini yang diserang napas, saturasi oksigen. Kalau kita bisa ngerasain masih oke, kalau tidak ya pakai alat. Ya, ini contohnya. Alat ada macam-macam ya, dari mulai yang harga 75.000 sampai 750.000 jutaan seperti yang di rumah sakit juga ada. Yang penting adalah melihat konsistensi alatnya. Ya, jangan kalau dimasukin bolpen atau dimasukin apa dia bisa mendeteksi ya berbahaya itu. Berarti bolpennya ada yang merasuki. Ya itu berarti saturasi oksigennya jelek kan gitu. Kita pilih yang benar-benar baik. Yang bagus paling tidak ada perfusion indeksnya. Ada indeks persaingan, tapi ini sekarang jarang bisa ditemukan ya. Patokannya adalah kalau normal reading itu 96% sampai 100% ya. Pulse rate-nya 40 sampai 100 masih normal ya. Kemudian temperatur 36, 37. Kemudian mulai di monitoring kalau sudah 95, kemudian BPM-nya 101 sampai 109, temperatur mulai naik 38. Nah, mulai awas, disarankan tidak isolasi mandiri lagi, itu ketika sudah 93, 94. Pulse rate-nya naik segini. Temperaturnya juga naik. Apakah kalau yang di bawah ini dirawat di rumah, nggak apa-apa. Kita menyarankan bahwa tidak dirawat sendiri di rumah. Karena kalau terjadi kedaruratan, tiba-tiba fungsi jantung itu ya terganggu, atau napas tiba-tiba turun lagi jadi 90 atau 85, itu harus dibantu dalam waktu yang cepat. Kalau nggak cepat, sekarang kita tahu waktu tunggu rumah sakit mungkin cukup lama. Nah, jadi teman-teman yang kalau di Soman Club biasanya kita akan tanyakan tiap hari, terutama untuk fase stage 2 ya. Stage 1 masuk ke stage 2, kalau udah stage 2 aman ya sudah tidak ditanya biasanya. Itu karena kita mau lihat ini, kalau ada sesuatu disarankan untuk ke fasilitas kesehatan, segera ke fasilitas kesehatan supaya tidak terlambat. Jangan ditunda-tunda. Karena terlalu lama juga di sini, misalkan ya 93% dalam seminggu, 2 minggu, kita nggak tahu apakah akan loncat ke fase 3 yang parah atau tidak. Kalau itu sudah sangat parah, terlambat, tidak bisa diselamatin lagi.
Nah, yang harus dipelajari juga ini adalah proning namanya. Nanti bisa cari referensi sendiri. Kalau misalkan sudah 95, mau ke rumah sakit masih antri, tidak punya oksigen di rumah, ya ini dilakukan posisi ini. Ini terbukti di beberapa tempat itu bisa meningkatkan saturasi oksigen. Jadi tiduran begini satu, kemudian miring begini ya, kemudian miring lagi, balik kembali ke 5, ke posisi satu lagi. Ini di timer gitu. Ada teman isomannya yang membantu untuk mengingatkan berganti posisi, itu saturasi oksigen bisa naik 1%, 2%, 3%, 5% bahkan. Jadi ini pertolongan pertama, ya. Karena kalau untuk dapat ruangan di rumah sakit atau dapat oksigen mungkin cukup lama waktunya. Nah, saat paling tepat kedua untuk mengalahkan COVID adalah di stage 2. Ini kenapa dikatakan penolakan testing dan tracing dapat berujung kematian karena telat. Gitu. Di beberapa rumah sakit dan apotek juga kalau kita nggak testing positif, mau minta obat COVID juga nggak dapat gitu. Karena ya mending dikasih yang lain kan, karena kita negaranya seperti ini mungkin ada yang menimbun, ada yang macam-macam ya. Jadi kalau sudah bergejala langsung testing saja. Nanti pasti kita bantu dan lebih mudah dapat obatnya. Teman-teman yang sudah jadi survivor dan kita dampingi juga moga-moga ya puji Tuhannya nggak banyak gejala ikutan yang cukup serius, yang nurut untuk ditesting dan mau dikasih obat. Nah, selanjutnya masuk ke stage 3. Ini yang paling horor. Yang paling ditakuti di fase ini adalah namanya badai sitokin, yaitu kondisi respon imun tubuh berlebihan. Jadi antibodinya keluar terlalu banyak, peradangan di mana-mana, sudah tidak bisa dikendalikan. Ini kemarin yang kasus itu Raditya Oloan ya, pendeta muda itu meninggal, sudah sembuh COVID-nya, sudah negatif, tapi kemudian meninggal karena badai sitokin. Komorbidnya kebetulan asma. Jadi sudah negatif nih, posisinya sudah aman-aman, tiba-tiba saturasinya turun karena dia masuk ke stage 3 ternyata. Gitu. Salah satu yang pengobatannya, ini buatan Swiss namanya Actempra. Satu suntikannya 5,7 juta. Sekali pengobatan mungkin butuh sekitar 5-6 suntikan ya. Jadi ya bisa dibayangkan. Jadi dari tadi yang mulai stage 0 semuanya gratis, stage 1 mulai beli obat ya lumayan nggak terlalu berat. Stage 2 agak berat sampai ke stage ini yang sudah ini mungkin ventilator atau mungkin masuk ke ICU, masuk ke rumah sakit dan kemudian membutuhkan obat yang seperti ini. Kondisinya ini tidak ditanggung Kemenkes ya kalau nggak salah. Jadi ini pengobatan sendiri. Kalau yang masuk rumah sakit itu terbukti ada di paru-paru dan kemudian perawatan standar itu masih ditanggung Kemenkes. Nah, ternyata ada stage 4, yaitu namanya long COVID. Long COVID ini sudah negatif, sudah aktif, tetapi masih ada gejala, yaitu kelupaan. Gitu. Ini kok jadi sering lupa, gitu. Kemudian depresi, sakit kepala, nyeri dada, nyeri otot, diare, kelelahan, dan macam-macam. Ya, intinya kalau diibaratkan badan habis perang, itu kan puing-puingnya di mana-mana ya. Nggak mungkin langsung hari ke-14 lulus isoman, kasih surat sehat, sehat tenan. Enggak, ya badannya masih sakit. Cuman infeksinya sudah nggak ada. Jadi orang sudah tidak merasa berbahaya untuk mendekati orang itu karena sudah nggak dapat infeksi. Tapi di dalam badannya masih ada efeknya, yaitu namanya long COVID. Nah, selain long COVID, kondisi tes PCR positif itu bisa bertahan sampai 3 bulan. Ya, jadi sudah rampung nih masa karantinanya, masa isolasinya 14 hari, dites masih positif. Seminggu ke depan disuruh isolasi lagi misalkan gitu ya. Minggu depan dites masih positif lagi gitu. Itu bisa berjalan sampai 3 bulan. Itulah kenapa sekarang Kemenkes
sudah tidak mensyaratkan hasil tes PCR positif menjadi syarat untuk keluar dari isolasi, karena nggak selesai-selesai ini. Padahal dari sisi virulensi virusnya sudah tidak bisa menular ke orang lain. Gitu. Diingatkan lagi langkahnya, kita harus mengasumsikan bahwa kita sakit ya, karena kita nggak ngetes tiap hari. Kalau dites sekarang semuanya mungkin 60% sudah terjangkit COVID. Nggak tahu kita dengan derajat manapun. Kemudian karena kita merasa bahwa kita adalah sakit, kita jangan nulari orang lain ya. Maskernya yang tertib. Jangan ngajak makan orang bareng. Jangan mau diajak makan orang bareng dulu di kawasan kerja. Makan sendiri-sendiri. Meeting kalau bisa online, online. Ketemu orang kalau bisa online, online. Kemudian kalau sakit segera lapor, segera tadi ya, melakukan isolasi sendiri dulu, baru kemudian lapor, karantina maaf, baru kemudian lapor, terus dites. Vaksinasi, segera vaksinasi. Kita tahu stage 0 murah, gratis, stage 1 murah, stage 2 lebih mahal, stage 3 sangat mahal dan possibility survival-nya rendah. Gitu. Kemudian yang sudah sakit kita obatin, rajin minum obat, kemudian ketika isolasi mungkin mempelajari skill-skill baru secara online sambil nonton film atau apa yang buat diri kita happy. Kita ada grup ini, sudah banyak alumnusnya, moga-moga nggak banyak yang masuk lagi, ini sudah mulai berkurang ya. Dari 2 minggu yang lalu sempat berapa itu ya, 19 atau berapa, banyak sekali. Sekarang sudah banyak yang lulus, termasuk yang tadi memberi kesaksian beberapa. Terus kemudian tim kita ada testing dan tracing itu Bu Ani, treatment dan vaksinasi itu Mbak Frida, logistiknya Arnis ya, oximeter, kemudian masker dan lain-lain. Patroli Mas Rian, Mas Didit dan Mas Daniel, sanitasi Mas Daniel. Hari isolasi mandiri Victoria Group 14 hari isolasi dihitung dari gejala pertama atau saat tes untuk yang OTG dan wajib 3 hari bebas gejala. Untuk keluar dari masa isolasi tidak ada syarat PCR ataupun antigen. Kecuali saya butuhkan, yaitu kalau misalkan terjadi hal yang abu-abu seperti tadi. Begitu. Kuncinya berani bertindak, jangan terlambat, tetap bahagia ya. Ini kita lihat nenek 100 tahun di Surabaya berhasil sembuh dari virus corona. Umur 100 tahun ini. Ini di Pontianak 95 tahun ya. Ini kuncinya tidak stres, selalu bergembira, tidak pernah takut, diyakini bisa menjadi faktor terbesar terjadinya kesembuhan. Ya, intinya gembira. Kalau ada apa-apa lapor, sebelum masuk ke stage 2 kita kalahkan dulu si virusnya. Kalau sudah masuk ke stage selanjutnya berat begitu. Statistiknya ini ya, yang terjangkit total 3 juta orang di Indonesia, kemudian sudah sembuh 2,4 juta. Ya, jadi yang sembuh banyak. Tapi yang meninggal juga banyak, 80.000. Kita sekarang menyelamatkan diri dari yang meninggal, tetap bahagia, ya kan? Jangan terlambat, berani bertindak. Begitu materi dari saya. Monggo kalau mau ada yang